Salam sejahtera buat semuanya. Kita kuliah metode penelitian pertemuan pertama kita. Eh Masih bisa dibilang ini pertemuan pertama. Jadi kita hanya membahas tentang definisi dari metode penelitian. Semua saya kira sudah tahu lah tentang penelitian itu seperti apa, garis besarnya dan eh, ya garis besar tentang penelitian ya. Karena kan beberapa mungkin sudah ya baca-baca jurnal dan lain-lainnya. Kita mulai saja definisi awal yang pasti kita harus tahu tentang apa itu ilmu. Pendefinisinya penelitiannya kan semuanya berkaitan dengan ilmu, ya gitu ya. Jadi ilmu mungkin sudah sering baca ya definisi dari ilmu. Kita ulang saja. Ilmu adalah pengetahuan tentang fakta-fakta baik natural maupun sosial, natural maupun sosial yang berlaku umum dan sistematis. Jadi ilmu adalah pengetahuan tentang fakta-fakta. Kalau dikatakan fakta berarti ada yang namanya buktinya. Kalau fakta-fakta berarti ada namanya penelitian sebelumnya gitu ya. Bukan cerita bohong, bukan hoax, bukan opini, tapi fakta. Gitu. Berarti ilmu yang sudah pasti, ilmu yang sudah ketahui dan ilmu yang sudah berlaku umum. Gitu ya. Ilmu lahir. Ilmu lahir karena sifat keingintahuan manusia terhadap permasalahan sekelilingnya. Jadi karena manusia ini dasarnya kan memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, gitu ya. Jadi dari ilmu itu lahir dari situ, dari keingintahuan manusia tentang pergerakan bumi, tentang tanah, tentang banyak hal ya, gravitasi gitu. Semuanya itu lahir dari keingintahuan manusia ke, karena rasa resah dalam diri. Ini kenapa bisa seperti ini ya gitu ya. Kenapa buah apel itu bisa jatuh ke bawah gitu. Ada apa? Itu kan teori dari gravitasi ya. Yang jatuhnya apel di siapa? Hukum Newton. Dan banyak hal. Jadi penelitian berasal dari kata research, itu bahasa Inggris yang artinya mencari kembali. Menurut Kamus Webster New International, penelitian adalah penyelidikan yang berhati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip. Jadi penelitian ini artinya mencari kembali. Jadi mencari kembali berarti kan sebenarnya itu sudah ada ketahui sebelumnya. Mungkin ada orang yang sudah melakukan sebelumnya dan ingin diperbaharui. Kan ilmu itu kan sekarang ini update ya, kita nggak bisa pakai ilmu yang dahulu-dahulu gitu. Kita nggak, buku aja disarankan kalau kita buat penelitian, kita buat jurnal, disarankan eh, daftar pustaka yang kita pakai itu dari buku-buku yang terupdate, buku-buku baru, bukan dari buku yang tahun 80-an, 70-an, 60-an. Memang beberapa ada yang seperti itu, tapi sangat disarankan dipakai buku-buku tahun 2000-an untuk waktu sekarang. Karena pasti sudah ada penelitian kembali ya, mencari tahu kembali. Banyak peneliti-peneliti muda, peneliti-peneliti baru yang akhirnya membuat buku-buku yang bisa kita pakai untuk jadi literaturnya kita, menjadi pegangan kita untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi penyelidikannya di sini katakan penyelidikan yang berhati-hati. Berarti tidak sembarangan ya, tidak hanya ingin mengejar waktu gitu ya kan, tidak hanya ingin agar cepat selesai, tapi berhati-hati karena banyak penelitian yang harus dilakukan secara sedetail mungkin, membutuhkan waktu yang sangat lama karena dilakukan secara berhati-hati dan kritis. Jadi ini kan penelitian ini bisa dibilang kan kita ingin menjawab dari sebuah teori, kita ingin memastikan bahwa teori yang kita pegang gitu kan, atau hipotesis yang kita pegang itu benar adanya, dan akhirnya kita melakukan sebuah penelitian yang berhati-hati dan secara kritis gitu. Jadi nanti kan kalian juga kan melakukan penelitian itu untuk membuktikan teori-teori yang kalian pelajari selama kuliah ya, selama di bangku kuliah. Jadi banyak teori-teori yang sudah kalian pelajari, dan akhirnya salah satu teori
yang kalian pelajari akan kalian bawa ke uh, penelitian yang kalian bahkan kalian tulis di skripsinya kalian, untuk memastikan, untuk mengetahui apakah teori yang kalian pelajari selama di kuliah itu benar adanya gitu. Penelitian dengan menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah yang terkandung dua unsur penting, observasi atau pengamatan, dan unsur nalar atau reasoning. Nah, nalar berarti kan masuk akal gitu ya, nalar masuk akal, diterima akal, dan tidak gamang istilahnya. Dan observasi secara pengamatan ini bisa pengamatan di lapangan, pengamatan di laboratorium gitu ya. Yang pasti pengamatannya di lokasi penelitiannya. Ilmu dan penelitian adalah suatu proses berpikir untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang diperoleh melalui penelitian ilmiah disebut kebenaran ilmiah. Jadi sekali lagi, penelitian itu adalah mencari tahu, proses berpikir, mencari tahu, menjawab sebuah pertanyaan yang kita pegang gitu ya, yang ada di rumusan masalah, yang ada di hipotesis, yang ada di tujuan. Itu tujuan dilakukannya penelitian, untuk mencari kebenaran terhadap teori-teori yang sudah kita pegang, teori-teori yang sudah kita pelajari. Akhirnya untuk menjadikan itu fakta, teori itu untuk jadi sebuah fakta tentunya harus ada penelitian-penelitiannya gitu. Kebenaran ilmiah dapat diterima jika memenuhi 3 hal: adanya koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar ya. Adanya koresponden, memiliki hubungan antara materi, pengetahuan, dan objek penelitian tersebut, dan pragmatis karena mempunyai sifat fungsional dan kehidupan praktis. Jadi ini 3 unsur ini yang ada di kebenaran ilmiah. Konsisten, penelitiannya yang harus konsisten ya, harus konsisten, adanya koresponden, dan pragmatis. Kita masuk ke proposisi. Jadi, proposisi itu adalah pernyataan tentang sifat dan realita. Jika proposisi akan diuji kebenarannya, maka proposisi disebut dengan hipotesis. Proposisi yang sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung data empiris disebut dalil. Ini ya, kebanyakan kan kita melakukan penelitian untuk menjawab sebuah hipotesis. Di sebuah penelitian itu ada selalu yang namanya hipotesis. Ya. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa dilakukan penelitian, untuk menjawab yang namanya hipotesis. Teori adalah suatu sarana untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial maupun natural yang ingin diketahui. Ini ada diketahui. Yang ingin diketahui. Ini teori. Teori itu akan berubah menjadi fakta setelah dilakukan penelitian. Fakta adalah pengalaman yang telah diverifikasi secara empiris. Fakta akan menjadi ilmu jika dikemas secara sistematis. Dari teori, kita memegang teori, dan teorinya itu ternyata benar, maka terjadilah berubah nama menjadi fakta. Dan fakta itu bisa menjadi ilmu jika dikemas secara sistematis. Terakhir kita coba bahas tentang hubungan teori dan fakta. Jadi fakta terhadap teori, nah, memprakarsai teori. Jadi fakta ini memprakarsai teori. Teori itu belum dikatakan benar kalau belum dilakukan penelitian, kalau belum berubah menjadi fakta. Jadi fakta ini dia memprakarsai teori. Fakta bisa menolak teori, bisa. Jika itu tadi saya bilang, teori ini kan belum tentu benar. Belum tentu benar adanya sebelum dilakukan sebuah penelitian. Teori ini bisa dikatakan sebuah opini gitu ya. Tapi opini itu harus diubah untuk mencari opini, mencari tahu sebuah opini, apakah opini itu benar dan tidak, itu makanya harus adanya penelitian. Fakta bisa menolak sebuah teori jika sudah dilakukan penelitian. Fakta dapat menukar orientasi teori.
teori-teori yang